Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian edisi hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 dalam masa biasa yang ke-14. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber belas dan cinta kasih, resapilah kami kiranya dengan Roh Kudus, agar dapat mewartakan belas dan cinta kasih-Mu, serta memasang lambang kesetiaan-Mu, damai sejahtera bagi semua orang yang berkenan di hati-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan semua sabda-Mu yang hendak kami dengar dan kami renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, semakin mengarahkan kami untuk hidup sesuai dengan tuntunan terang sabda-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Jumat tanggal 9 Juli 2021, diambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 16 sampai 23. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Lihatlah, Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadahnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang." Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, para murid diutus dalam situasi yang tidak gampang, bahkan berbahaya, seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Para murid tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri. Yang dihadapi adalah kekuatan yang bisa menghancurkan. Maka para murid tidak boleh gegabah, sebaliknya harus cerdik dan jujur. Kombinasi dua keutamaan ini tidak mudah untuk dipahami dalam hidup kita di dunia ini. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, namun demikian,
para murid tidak perlu khawatir dan gelisah. Perutusan Yesus kepada para muridnya itu ditopang oleh kekuatan Dia yang mengutus. Roh Kudus akan diberikan kepada para murid sebagai daya kekuatan bagi mereka dalam melaksanakan perutusan itu. Maka dalam menjalankan perutusan, para murid harus selalu terbuka pada bisikan Roh Allah itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selain tugas perutusan, pengajaran, pengusiran setan, dan menyembuhkan orang sakit, Yesus mengingatkan para murid pula tentang kemungkinan timbulnya permusuhan karena tugas yang mereka emban, yaitu mewartakan Injil Kerajaan Surga. Hal itu bisa terjadi dalam keluarga atau juga dalam bentuk penganiayaan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, timbul sekarang pertanyaan, mengapa pesan kasih Yesus membangkitkan permusuhan? Kalau kita bermenung-menung, maka saya menemukan jawabannya adalah karena pesan itu memuat ciri kontra budaya. Dengan meminta orang-orang mengubah gaya hidup mereka yang tidak sesuai dengan ajaran kasih itu, ada kekesalan, kepentingan, dan status quo. Yesus meneguhkan mereka agar tak perlu khawatir, takut dan menyerah di tengah kemelut, karena Roh Kudus akan datang dan membantu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, nilai-nilai Kristiani atau nilai-nilai Injil atau nilai-nilai Kerajaan Allah hingga kini tetap menjadi tantangan yang melahirkan perbantahan karena ciri kontra budaya yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Injil itu berlawanan dengan semangat dunia sekuler yang materialistis. Pada titik itulah para murid ditantang untuk merayakan nilai-nilai Kristiani dengan sukacita. Itulah panggilan kita sebagai orang-orang Kristen. Kita perlu selalu memohon bantuan Roh Kudus untuk memberikan bimbingan dan keberanian dalam tugas perutusan ini. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita para murid Yesus yang hidup zaman ini pun, kita harus mendengar bisikan suara Roh Kudus sehingga kita dapat merasakan daya ilahi itu bekerja dalam diri kita, agar supaya tugas perutusan kita sebagai murid-murid Yesus di setiap medan perutusan kita sesuai dengan tugas dan panggilan kita sungguh dirasakan oleh dunia. Kita disadarkan bahwa perjuangan seperti itu memerlukan ketabahan. Hanya dengan ketabahan dan ketekunan sampai akhir akan menampilkan perutusan itu dengan sepenuhnya. Dan pada akhirnya perutusan itu akan membawa buah-buah dalam kehidupan kita, yang pada akhirnya buah-buah itu dapat juga dinikmati oleh sesama kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menyadarkan kita akan tugas perutusan kita sebagai murid-murid Yesus. Tidak gampang, namun kalau kita selalu berserah diri kepada Tuhan, maka yakin dan percayalah bahwa kita akan sampai pada tujuan. Semoga demikian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.